Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang kami hormati, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita dengan menyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih mengalir diberikan kepada kita. Insya Allah kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ajaran beliau selalu dapat kita pedomani sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan benar dan mengantarkan kita dalam keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita melihat perkembangan saat ini, lebih cenderung manusia tertarik pada perkembangan teknologi tanpa menghiraukan dasar-dasar rohani, bagaimana sehingga kita bisa hidup damai dan tentram, terutama dalam hati nurani kita. Perkembangan demikian pesat sehingga generasi demi generasi hampir-hampir terlupa akan apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal inilah yang perlu kita kaji ulang dan beritahu terutama kepada generasi muda atau anak-anak kita. Untuk itulah kajian kita pada saat ini kami beri judul singkat, Simbol Kesalehan Anak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam surat An-Nisa ayat 1 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istri-istri, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan anak laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Kalaulah Allah memerintahkan kita bertakwa kepada Allah, tentu saja kata-kata bertakwa mengajak kepada kita saling meminta satu sama lain atau saling menolong. Orang tua akan lebih banyak pertolongan dari anak-anaknya. Namun daripada itu, terlebih dahulu orang tua berupaya bagaimana menurunkan jiwa-jiwa Islam kepada anak-anaknya. Untuk itulah kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah, dalam sebuah kehidupan yang selalu kita dengar, pada saat kita mendatangi sebuah pesta pernikahan, di situ disebutkan baik oleh pembawa acara maupun oleh undangan yang hadir
sebuah doa yang selalu diucapkan berbunyi, Ya Allah, jadikanlah keduanya pasangan yang selalu hidup berumah tangga, yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan diberi keturunan yang soleh dan solehah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan soleh solehah ini berarti ada hubungan timbal balik antara orang tua dan anak. Orang tua dituntut untuk memberikan ilmu pengetahuan, ilmu agama kepada anaknya, agar anak-anaknya itu betul-betul dapat menolong dan membantunya, terutama baik di dunia maupun di akhirat. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita bahwa untuk mendapatkan anak yang saleh dan salehah itu disebutkan di dalam surat Al-Ibrahim ayat 40. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Artinya, ya Tuhan, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan, perkenankanlah doaku. Ini berarti bahwa untuk mendapatkan anak yang soleh, orang tuanya dulu yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di doa yang lain disebutkan, dan bahkan setiap doa kita sebutkan, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan anak keturunan kami sebagai orang yang menyenangkan hati kami, dan jadikanlah mereka orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disebutkan di dalam surat Al-Furqan ayat 74. Kaum muslimin hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu secara awal dari mulai proses keinginan kita untuk memiliki anak yang soleh dan solehah itu tidak terlepas daripada perilaku kita dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu setelah anak itu berkembang, memang tidak bisa terlepas dari menuntut ilmu pengetahuan. Nah, untuk itulah maka peran orang tua di samping sudah menanamkan ilmu ajaran agama yang dalam keluarga, maka setelah dia menginjak pada kehidupan lingkungan, dia harus juga dibimbing oleh orang tuanya. Untuk itulah maka secara umum dalam kehidupan nyata, upaya orang tua untuk menjadikan anak-anaknya yang saleh dan salehah haruslah juga diajarkan ilmu-ilmu atau ditunjukkan sifat-sifat yang baik sehingga anak bisa meniru ilmu dan sifat yang dimiliki oleh orang tua tadi. Apa saja yang harus dilakukan oleh orang tua secara umum ini? Yang pertama adalah memberikan contoh yang baik. Anak yang soleh itu akan muncul di tengah keluarga apabila orang tuanya memberi contoh yang baik. Tidak harus dipaksakan seorang anak itu untuk berbuat baik, tetapi kalau orang tuanya selalu mencontohkan berbuat baik, ajaran-ajaran Allah, perintah-perintah Allah ia lakukan, lalu dia berdoa, insya Allah anak itu akan menjadi baik karena yang dicontohnya adalah baik. Lalu yang kedua, orang tua harus menciptakan suasana islami melalui pendidikan dan pergaulan. Tidak salahnya kalau orang tua itu tetap mengikuti kegiatan-kegiatan adat, kegiatan-kegiatan pengajian di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat. Maka lambat laun anak tersebut akan meniru. Dengan sendirinya anak tersebut akan muncul di tengah masyarakat dalam bentuk ilmu pengetahuan dan pergaulan yang baik. Lalu yang ketiga, orang tua membiasakan membangunkan anak pada waktu subuh
Memang berat. Untuk bangun di waktu subuh itu ujiannya sangat berat. Gangguan setan mungkin terlalu besar. Tapi apa yang dikatakan di dalam hadis Nabi, orang yang bangun di waktu subuh lalu dia melaksanakan sholat subuh berjamaah, sholat sunatnya saja itu lebih daripada dunia dan seisinya pahalanya, apalagi dia melaksanakan sholat wajibnya. Jadi imbangannya apa? Kebiasaan anak dibangun subuh, maka anak tersebut akan mulai menyusun rencana kehidupannya yang akan dilakukan pada hari itu. Seandainya dia mengikuti pendidikan, maka dia sudah siapkan sejak dini sehingga tidak ada hal-hal yang mengganggu perjalanannya untuk menuju tempat menuntut ilmu itu. Itu sebagai gambaran yang sedikit. Lalu yang berikutnya adalah anak diajarkan untuk selalu membawa peralatan sholat. Saat ini anak tidak bangga apabila membawa sajadah, tidak bangga dia berkopiah, ataupun dia berkain muncul di tengah masyarakat atau keluarga. Dia lebih bangga dengan celana jin, dengan baju berlipat, bahkan baju tidak bertangan, tidak berjilbab bagi anak perempuan. Bahkan yang dipegang adalah alat-alat elektronik seperti HP dan sebagainya. Lebih banyak waktunya untuk melihat yang terjadi perkembangannya di HP daripada dia melihat Al-Quran. Padahal jangankan melulu untuk lihat HP, jangankan melulu untuk Al-Quran, paling tidak ada perbandingan saja antara membaca Quran dan melihat perkembangan melalui alat elektronik tadi. Kaum muslimin hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, sedapat mungkin orang tua sesekali mengajak anaknya berwisata secara islami. Yang ada di lingkungan kita pada umumnya, orang tua itu mengajak anak-anaknya ke tempat-tempat seperti mall. Kalau di tempat kita ada BIM, bahkan di pasar-pasar. Tidak lain adalah untuk memenuhi kebutuhan jasmani saja. Dibeli ini, dibeli itu, segala macam, sehingga ia lupa bahwa anak tersebut perlu berwisata Islam. Diajak mereka mengunjungi alam, lalu dijelaskan kepada mereka, Allahu khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isi yang ada di antara keduanya. Untuk apa? Agar dia tahu, agar anak tersebut paham bahwa sesungguhnya apa yang diciptakan oleh Allah itu bukan lain adalah untuk kepentingan manusia. Kemudian diajak dia untuk wisata ke masjid, berkunjung ke tempat-tempat ibadah, sehingga mengenal dia betapa upaya Rasulullah SAW berhijrah pertama sekali dia tiba di Madinah, dia membangun masjid yang saat ini dikenal dengan Masjid Quba, tempat umat Islam yang menunaikan ibadah haji di Madinah untuk menikmati sholat di Masjid Quba tersebut. Kalaulah banyak rezeki, diajak dia melaksanakan umrah, diajak dia untuk melaksanakan haji, itu yang lebih baik nilainya, sehingga anak tersebut betul-betul menjadi anak yang soleh. Dan yang terakhir adalah anak dikenal batasan aurat pada anak sejak mereka dari kecil. Kalaulah dijelaskan secara tafsir mungkin mereka belum paham, tetapi kita biasakanlah mereka menggunakan pakaian Islami yang menutup auratnya, sehingga tidak mengundang rayuan-rayuan setan sejak kecil sampai ia dewasa. Tampilannya Islami, insya Allah itulah yang membanggakan hati orang tua. Sebagaimana kita senantiasa berdoa disebutkan di atas tadi adalah Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama.
bapaknya tampil secara islami, senantiasa menggunakan busana muslim. Ibunya juga tampil secara islami, menutup auratnya sehingga indah dipandang mata. Itulah yang dicontoh oleh anak-anak kita, sehingga contoh tersebut dikembangkannya dalam bersikap dan perilaku yang soleh dan solehah. Kami rasa inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ajakan dan ajaran yang baik untuk generasi kita, yang bermanfaat bagi kehidupan orang tuanya, baik masih hidup maupun sudah meninggal. Anak pun senantiasa tetap berdoa untuk kedua orang tuanya. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itulah pertolongan daripada anak sehingga kebanggaan bagi orang tuanya. Lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.